Sebuah konten TikTok Dr. Kevin Samuel Marpaung viral sekaligus panen kecaman. Video berdurasi 15 detik itu memuat konten yang dianggap tak etis, merendahkan perempuan, dan mencoreng profesionalisme profesi rekan sejawatnya. Setelah kasus Dr. Kevin, kemudian viral konten video TikTok atas nama akun @hagamars2. Akun milik seorang pemuda ini dikecam karena dinilai melecehkan perempuan. Semakin banyak kasus media sosial yang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Bagaimana bijak bersosial media ditinjau dari ilmu komunikasi? Simak penuturan Ibu Astini Kumalasari, dosen ilmu komunikasi Universitas Dianuswantoro Semarang. Di Ruang Radio, selalu ada ruang untuk radio. Hai, ketemu lagi di Ruang Radio, selalu ada ruang untuk radio. Kali ini barengan sama saya ya, Dinar Alvara, dan kita bakal ngomong yang seru-seru pastinya di Ruang Radio. Hari ini ada tamu yang spesial banget, ada di samping saya, yaitu ada Ibu Astini Kumalasari MIKOM, dosen ilmu komunikasi Universitas Dianuswantoro Semarang. Bu Astin, apa kabar Bu Astin? Kabar baik. Baik ya. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat sampai detik Kalau ini. lihat Bu Astin tuh kayaknya hawanya tuh semangat. Gitu ya. Karena positif banget gitu loh Bu Astin. Iya, kita harus menyebarkan aura-aura positif gitu. Betul, ya, biar betul. di masa pandemi sekarang ini kita tetap ada sesuatu yang ingin dituju daripada cuman mengeluh aja ya kan. Betul, Terlalu betul. kayak motivator ya. Kita ubah acaranya nanti ya. Jadi motivator. Oke, nah ngomongin yang positif nih Bu Astin ya. Kan positif itu nggak melulu kita di kehidupan nyata ya. Kayak ketemu kayak gini. Karena kan sesuatu yang positif itu juga harus kita sampaikan juga di media sosial. Sekarang kan orang tuh kan pegangannya handphone terus kan ya gitu. Nah, sosial media ini juga sangat erat kaitannya sama kehidupan masyarakat. Nah, tapi sayangnya nih Bu Astin nih, banyak banget konten-konten yang viral di sosial media yang tapi itu nggak positif gitu loh Bu Astin. Jadi ada salah satu konten viral di TikTok, ada seorang dokter yang kontennya itu cenderung melecehkan perempuan dan sudah sempat diurus ya. Terus ada lagi konten TikTok bikinan cowok juga, kontennya ini hampir serupa juga melecehkan perempuan Bu Astin. Nah kalau misalnya dilihat dari sudut pandang ilmu komunikasi, ini kan Bu Astin kan dosen ilmu komunikasi ya gitu. Nah gimana sih Bu fenomena kayak gini gitu loh? Apakah ini karena media sosial itu kan pribadi gitu? Apakah orang-orang berpikir kalau oh ini kan media sosial gua gitu, terserah dong mau pakainya buat apa-apa gitu, atau gimana sih Bu Astin sebetulnya? Iya. Kalau dari ilmu komunikasi memang sebenarnya dari dulu-dulu gitu ya, nggak hanya sekarang gitu, bahwa setiap orang itu pasti pengen berkomunikasi, itu udah pasti gitu ya. Tapi ketika dengan media tradisional itu kan masih ada rem, masih ada saringannya ketika orang ingin beropini, melakukan statement dan lain sebagainya gitu kan. Nah ketika sudah ada media sosial, orang itu merasa bahwa saya juga pengen didengar, saya juga pengen eksis dong, gitu. Saya juga ingin berkomunikasi, orang pengen harus mendengarkan saya gitu ya, sehingga dia khususnya mereka-mereka yang punya tujuan untuk eksis, untuk didengar, untuk dilihat gitu kan, pasti dia akan melakukan sesuatu yang membuat orang tertarik gitu ya, interest lebih dulu gitu. Apapun dia akan lakukan, meski kadang itu menyalahi aturan, menyalahi etika, kemudian juga bisa jadi itu sebenarnya juga harusnya nggak dilakukan tapi dilakukan gitu. Sehingga kalau kita lihat nggak hanya di kasus yang ini aja gitu ya, misalnya ada orang yang seorang blogger YouTuber, vlogger gitu ya, orang vlogger itu kadang saya juga ngelihat ada yang sampai harus ke ujung bukit gitu ya, yang deket laut, yang orang kalau ngeri gitu, kalau jatuh gimana, tapi buat dia itu justru dia bangga gitu, karena itu akan jadi orang dilihat, berarti kan dia memang kayak ingin mendapatkan atensi dari orang-orang yang nonton di channel dia gitu. Sama dengan dokter ini yang saya rasa juga dia ingin menarik orang untuk melihat, halo ada aku loh di sini gitu. Cuman memang
kita ini apa ya? Saya lihat itu mungkin karena kita belum terbiasa dengan literasi, kita udah langsung ke digital gitu, gambar gitu ya. Jadinya kurang bisa memahami konteks gitu ya. Sebenarnya kalau kayak gini mungkin bercandaan siapa dokter itu namanya? Dokter Kevin ya. Kevin ya. Mungkin bercandaan dia di lingkungan dokter sendiri di ruang lingkup itu nggak masalah. Tapi begitu itu diunggah dia lupa. Begitu diunggah itu diunggah di akun pribadi dia. Konteksnya udah meluas gitu. Udah nggak di ruang private dokter sendiri. Tapi ini ditonton orang banyak loh. Kecuali memang ada ada semacam pengaturan bahwa channel ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang saya gitu ya, orang-orang yang dekat dengan saya di dokter. Tapi kan nggak, ini kan semua bisa akses gitu. Itu yang dia orang kadang lupa, nggak dia aja sih gitu. Oke. Nah, sosial media ini kan juga kadang kan dipakai orang untuk bercanda, ngejokes gitu ya, Bu Astin ya. Nah, terkadang ya seperti yang kata Bu Astin bilang gitu, terkadang kita membawa jokes itu di lingkungan kita tuh it's fine gitu kan, nggak masalah. Kok begitu ditaruh di sosial media di mana ranahnya lebih luas lagi, itu tuh jadi kayak bumerang gitu loh, nyerang sendiri. Apakah sekarang memang sosial media itu jadi area yang sangat rawan buat bercanda, Bu Astin, atau gimana sih? Iya, tadi saya balik lagi ke konteksnya tadi ya. Kalau itu bercanda di lingkungan saya, mungkin lingkungan kita pribadi, kita ngomongin, aduh, alis lu kayak alis kudanil lah, Shinchan gitu, mungkin nggak apa-apa gitu. Tapi begitu kita udah keluar dari lingkungan itu kan jadinya yang mungkin yang lu Shinchan itu kan kartun favorit aku ngefans banget kok, itu kayak dicela, kayak dibully kan, jadinya kayak gitu kan, jadinya seperti itu. Jadi yang hilang sebenarnya rasa empati, kalau saya bilang sih, rasa empati bahwa ketika orang mengupload sesuatu di media sosial, ini siapa ya yang akan lihat, kira-kira jadi tersinggung nggak ya kalau aku keluar. Jadi saringan itunya nggak ada, gitu. Belum terbiasa dengan saringan itu. Itu sih kalau menurut saya. Berarti ini kan nyambungnya ke etika dalam bersosial media ya, Bu Astin. Nah, sekarang itu kan orang nggak lagi bilang mulutmu harimaumu, nggak lagi silat lidah, itu nggak. Sekarang jempol adalah harimaumu gitu kan. Nah, sebetulnya apa sih dok lagi apa sih? Saya belum dokter. Amin, saya doakan semoga segera menjadi dokter. Amin. Nah, kalau misalnya dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi lagi, komunikasi ya, Bu Astin ya. Etika yang baik buat bersosial media itu yang kayak apa sih, selain tadi soal empati ya? Empati yang paling utama memang empati itu nggak bisa diganggu gugat ya. Karena kalau kita udah bisa berada atau berdiri di sepatu orang lain, di sisi orang lain, itu saya kira yang lain-lainnya itu jadi digugurkan gitu. Tapi yang hal-hal lainnya mungkin kalau menurut saya ya itu tadi saringan-saringan tadi yang bahasa yang kita gunakan mungkin ya. Saya tuh sedih gitu denger iklan-iklan yang sekarang. Kalau saya buka media sosial saya itu langsung keluar, nggak penting nggak cantik, yang penting aku bukan tit gitu kan. Dia mengarah ke perempuan yang nakal gitu. Nah, itu semacam kayaknya bahasa kayak gitu tuh udah wajar gitu. Bahkan saya juga pernah baca di komentar-komentar itu, kalau kamu pengen dilihat orang, pengen eksis, pengen followermu banyak, kamu berkata-kata kasar aja gitu. Jadi semacam orang itu kalau ini kayak mana dulu ayam apa telur duluan gitu ya. Jadi karena audiensnya yang suka kayak begitu juga, akhirnya juga yang membuat konten juga seperti itu gitu. Sama sebenarnya kalau kita media-media yang tradisional gitu ya, media televisi gitu. Kalau kita bikin media-media yang edukasi, dulu ada TPI gitu, emang laku? Enggak. Kita akan melihat pasti, kalau di media pasti akan lihat
Nielsen ya kan, yang lagi banyak. TV pun akan lihat share TV-nya berapa, TVR-nya berapa gitu. Nah, saya juga kadang bingung, tergantung niatnya. Kamu pengen punya banyak follower dengan cara yang dengan cara yang negatif, dengan cara yang tadi yang menghalalkan segala cara, atau kamu pengen mengedukasi follower yang pasti akan lebih sedikit gitu. Karena kalau kita melihat teori Maslow juga gitu, mereka yang menengah bawah dan menengah atas, yang well educated dan yang uneducated kan pasti akan banyak yang uneducated. Kamu pengen punya follower yang banyak, pengen dapat hasil yang duit yang banyak, ya mari pakailah bikinlah program-program yang uneducated, yang uneducated, yang menengah bawah gitu. Kalau saya ya dari saya gitu sih. Nah, ini kan juga berarti balik lagi ke sensasi itu berpengaruh sama rating kan. Nggak peduli kontennya itu mau ada isinya atau enggak gitu. Kalau itu ada sensasinya biasanya kan rate-nya tinggi atau mungkin viewersnya tinggi, jadi top trending, dan akhirnya ya bisa ujung-ujung bisa ke AdSense ya, hubungannya sama uang kayak gitu. Nah, ini tuh habit ini bisa diilangin nggak sih Bu? Karena ini kan sebetulnya kan nggak bagus ya, gitu. Sensasi apapun kontennya mau bagus atau enggak, yang penting rating gitu. Dan akhirnya para konten kreator juga nggak semuanya sih ya, ada beberapa juga yang penting sensasi lah, mau positif atau negatif cenderungnya ke arah negatif, yang penting ratingku tinggi gitu. Nah, ngilangin ini tuh gimana sih Bu? Bisa nggak sih? Waduh, pilih saya jadi presiden. Coblos Astin. Vote Astin. Coblos apanya nih Bu ya? Nah, tapi ini memungkinkan nggak sih Bu? Memang ini sulit gitu. Tapi apakah ada cahaya mungkin Bu, kalau dari Mbak Astin sendiri? Ya sebenarnya ada sih. Kalau ada niat, ada kemauan pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa gitu ya. Tapi memang PR-nya tuh berat banget gitu ya. Itu berawal dari, kalau menurut saya sih, kita yang lebih suka menghargai hasil daripada proses. Ya kan? Sehingga misalnya anak itu yang penting nilainya tinggi, nyontek atau nyontoh temennya nggak masalah. Yang penting nilai bagus. Nilai gitu bagus. Ya? Padahal yang penting kalau di kayak Finlandia itu ya, yang pendidikannya bagus. Yang penting prosesnya, nilai itu akhir. Yang penting dia mengikuti proses bagaimana anak mendapatkan atau memperoleh sesuatu. Kalau hasilnya coba segitu, ya udah kamu besok usaha lagi nak gitu ya. Nah, di kita kan nggak gitu ya, cenderungnya nggak gitu. Meskipun ada juga yang kayak gitu, tapi lebih banyak nggak gitu. Kemudian soal karakter ini nggak dididik dari kecil gitu. Anak itu lebih di TK itu, kalau saya lihat di kita ini lebih banyak diajari berhitung, diajarin membaca dibanding belajar etika, belajar sopan santun, belajar menghargai orang lain, belajar disiplin gitu ya. Sementara itu hal yang paling banyak diajarkan oleh negara-negara yang maju, kayak Jepang misalnya. Disiplin itu diajarkan pertama dulu gitu. Berhitung dan lainnya itu nanti setelah anak-anak mengetahui atau mengerti budayanya, mengerti bagaimana disiplin, menghargai orang lain, diajarin di kereta kalau ada orang tua, silahkan Pak, ini. Kalau di kita kan nggak, bodoh amat gitu ya. Yang penting aku menikmati sendiri, aku santai, aku nyaman. Orang tua mau kayak gimana, mungkin orang hamil, wanita hamil, perempuan hamil ya masa bodoh gitu. Itu sih kalau mau ya dari sistem pendidikannya kalau menurut saya ya. Nah, itu yang harus dikelola agar si anak ini lebih belajar dulu tentang etika. Kalau itu sudah jadi dasar, kan memang yang diingat anak itu yang ketika dia masih kecil, yang diingat dipelajari itu kecil gitu, sejak kecil gitu. Kalau dia udah etika, menghargai orang lain, saya pikir masalah-masalah itu hilang dengan sendirinya. Bahwa kita terkenal sebagai netizen yang tidak sopan, julid ya. Nanti kita juga bahas itu nih, Bu Astin ya, ada poinnya tuh. Berarti gini ya Bu Astin ya, kalau mau membenahi sistem ini kan tadi Bu Astin bilang dimulai dulu dari pendidikan. Pendidikan itu kan nggak melulu tentang sekolah ya Bu ya. Iya. Dimulai dari
Keluarga keluarga juga bisa. Keluarga itu mendukung juga karena itu kalau di sosiologi kan mereka itu lingkungan pertama seorang anak kan sebelum dia sekolah pasti dia berkenalan dengan keluarga dulu, dia berinteraksi dengan keluarga dulu. Nah, keluarga yang mengajarkan etika yang baik, mengajarkan hal-hal yang baik, sopan santun, kemudian disiplin dan lain sebagainya itu akan lebih masuk, lebih kuat ke anak gitu daripada di sekolah saya pikir juga harus holistik sih, nggak bisa parsial keluarga kayak gitu, nanti di sekolah juga beda. Harusnya sih itu diajarkan, ada kesadaran bersama di seluruh bangsa ini agar itu hal pertama yang harus diajarkan untuk anak-anak gitu. Agar kedepannya ya itu tadi nggak julid, nggak ini, orang ada empatinya. Kalau orang udah ada empati, dia mau ngomong apa, mau ngetik apa juga pasti akan mikir dulu ya, mikir lah gitu. Enggak lah, nanti kalau dia terluka, dia sakit, aku gimana, dia gimana gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita tanya sama orang dari luar negeri ke Indonesia gitu ya kan, suka sama Indonesia gitu, apa sih tanggapannya tentang orang Indonesia itu? Pasti kan yang mereka bilang pertama kali ada orang Indonesia tuh ramah-ramah gitu. Kita kan terkenalnya gitu ya, Bu Astin ya. Nah, tapi di sosial media kita tuh terkenal paling tidak sopan gitu loh. Nah, kok ini tuh ada yang beda gitu loh, Bu Astin? Kenapa gitu? Kenapa kalau kita di real life itu dikenalnya sopan, tapi kenapa di sosial media ini kita bisa nggak sopan gitu, Bu Astin? Nah, itu ya. Aduh, agak susah juga. Ramahnya ini ramah bentulan apa ramah apa gitu? Ramah basa-basi. Basa-basi gitu ya. Tapi memang saya akui kalau saya datang ke pelosok-pelosok gitu ya, saya kan senang jalan-jalan gitu ya, saya datang ke pelosok-pelosok, memang masyarakat pada umumnya itu memang kalau ada yang bilang Indonesia ramah, emang ramah gitu ya, ramah gitu. Cuman ramah ini mungkin perlu juga dilihat. Kalau ramah tuh harusnya ramah aja, tapi ketika dia baik hati, ada korelasi nggak ya ramah dengan baik hati? Mungkin gini, maksud saya ramah, tapi kalau kamu nanti melakukan sesuatu di luar yang saya yakini, itu berarti aku nggak ramah lagi sama kamu gitu. Jadi kayak bukan ramah itu untuk setiap saat dalam setiap kondisi, tapi milih-milih gitu. Mungkin kayak gitu ya. Kalau saya datang ke tempat misalnya di pelosok mana di NTT sana ya, saya jalan, orangnya emang ramah-ramah. Saya datang itu langsung di sana kan ada dapurnya itu kayak jamur gitu ya, dari pohon apa dibikinnya gitu kan, pohon kelapa daun kelapa kayak. Nah, itu begitu saya datang disuguhin loh, dibikinin teh, dikasih kacang rebus gitu. Ketika saya ke Banda Neira, saya jalan-jalan gitu kan di sana, begitu saya boleh nggak foto rumah ini, rumah tua zaman Belanda gitu kan, saya boleh, silakan, dikasih roti khas sana, dikasih sirup gitu. Berarti kan itu ramah. Tapi tunggu dulu sampai di batas mana dulu gitu kan. Tapi begitu nanti mungkin ada yang berbeda, mungkin secara prinsip saya berbeda sama ini, mungkin keramahan itu hilang gitu. Bisa jadi itu hilang. Nah, mungkin karena kita ini kan Indonesia ini banyak suku, banyak banyak bahasa, banyak keyakinan yang diyakini oleh masing-masing masyarakat Indonesia dari suku apapun gitu. Jadi mungkin itu yang membuat kalau kamu beda sama aku, berarti ya aku nggak bisa ramah lagi sama kamu. Gitu. Atau bisa jadi ketika kita bertemu bertatap muka ini, kita bisa pakai topeng gitu ya, bisa jadi pakai topeng. Ketika kita di media sosial kan kita nggak bisa kenal. Betul. Saya nggak bisa siapa kamu sesungguhnya gitu kan. Sehingga aku mau berbuat apa aja
kamu kok tuh nggak kenal aku mengeluarkan sisi burukku gitu. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kayak ini dibahas harusnya psikolog nih. Oh, oke. Berarti tadi kalau soal keramahan itu tergantung konteksnya juga ya. Ketika mungkin orang yang kita ramahin kok menyakiti kita, ya kita juga sorry itu saya nggak bisa ramah lagi nih. Tunggu dulu gitu. Tunggu dulu, enak aja lu. Ramahku itu ada syarat dan ketentuan berlaku gitu. Ramah ada S dan K-nya ya ternyata. Oke. Nah, kita ngomongin soal ini Bu Astin ya. UU ITE dan juga polisi virtual. Ini kan sudah resmi dibentuk ya gitu. Tapi kok orang yang berani untuk hate speech di sosial media, berani berkata kasar itu kok masih banyak gitu loh Bu Astin gitu. Nah, edukasi yang seperti apa sih Bu yang baiknya itu dilakukan gitu? Memang harusnya memang disosialisasikan ya UU ITE ini apa namanya bagaimana ketika orang sudah menyakiti orang lain, mencemarkan nama baik orang lain melalui dunia digital, dunia internet gitu. Ini harus disosialisasikan dan kalau menurut saya memang harus ada bentuk-bentuk konkret ya. Jangan hanya ya kita tahu pemerintah kita memberantas korupsi, risetnya gimana gitu. Jangan sampai kita ini hanya jago bikin undang-undang tapi diimplementasinya kita tersendat-sendat. Nah, kalau saya rasa kalau ada contoh hate speech langsung dan nggak tebang pilih ya, maksudnya itu berlaku untuk semuanya, siapapun gitu. Begitu tebang pilih, alah kalau itu aja nggak apa-apa, dilindungi, giliran kita yang kayak gini, nah gitu, lebih ke situ. Saya rasa kalau itu terus diimplementasikan, itu akan apa namanya, akan membuat orang jadi takut sih. Paling nggak takut kalau disuruh sadar itu susah ya harus pakai hukuman gitu. Tapi ya itu tegakkan hukum itu dengan benar gitu. Jangan kayak ya udah yang penting ada undang-undangnya ya, implementasinya ya suka-suka aja lah gitu. Ya itu sampai kapanpun nggak akan berhasil. Berarti ini juga masyarakat tetap harus kawal ya Bu ya? Iyalah. Karena kan ini polisi virtual udah ada, UU ITE juga ada, dan UU ITE ini kan juga dikritik juga karena pasal karet dan lain sebagainya gitu. Nah, ini polisi virtual sudah sampai mana nih? Kita juga harus kritis ya, harus Bu kayak Astin, gitu. Ya. Gitu ada case hate speech misalnya siapa nih? Ini sampai di mana? Tindakan hukumnya sampai di mana? Jangan sampai nanti di awal-awal masih kita masih kuat gitu. Begitu udah lama-lama hilang. Kita kan terkenal juga pelupa gitu ya. Ketika udah ketumpuk sama kasus-kasus lain, udah oh iya ya dulu yang itu belum selesai gitu. Nah itu sih kalau menurut saya. Nah ngomongin juga soal sosial media ini kan nggak lepas dari namanya hoax. Hoax itu kan kita bisa dapat dari mana aja ya. Grup WhatsApp paling pertama itu paling banyak di situ broadcast yang nggak tahu asalnya dari mana, sumbernya tepat atau enggak gitu kan. Itu jadi kayak makanan sehari-hari gitu ya Bu ya. Dan banyak juga yang kemakan sama hoax itu gitu. Yang kemarin-kemarin kan soal vaksin, ini kan hoaxnya banyak banget soal vaksin. Nah kita ini kan juga tetap harus bijak ya Bu ya kalau menghadapi hoax-hoax seperti ini gitu. Nah gimana sih Bu caranya supaya kita ini bisa memfilter hoax-hoax yang ada di sosial media itu biar nggak mudah terprovokasi? Karena banyak kan yang keprovokasi Bu, ngamuk gitu. Iya, siapa ya? Siapa ya? Jangan aku. Memang kadang keluarga saya aja gampang terprovokasi gitu ya. Mirip-mirip sih. Ya maksudnya di lingkungan sekitar kita juga dia berantem di grup juga, keluarga. Di grup, ada yang sampai live grup. Iya, betul. Kalau hal-hal yang remeh hoax ini kan, kalau kita bicara hoax ini bisa merambahnya kemana-mana ya. Mungkin juga sekedar cari kerja, mungkin juga itu bisa hoax gitu. Itu sih lebih, misalnya ini perusahaan ini sedang mencari kerja gitu ya, asal kamu bayar sekian gitu kan. Nah, kalau kayak gitu kan kita bisa lihat apakah itu dia mencantumkan alamat, dia mencantumkan nomor handphone, apakah dia mencantumkan alamat yang jelas gitu ya, untuk mengetahui apakah itu hoax apa enggak. Jadi memang kalau menurut saya agar kita terhindar dari hoax itu ya harus ada item-item yang membuat kita bisa percayai gitu. Jadi itu yang membuat saya misalnya
ini nih vaksin akan bikin nggak ada manfaatnya misalnya kayak gitu. Itu saya akan yang ngomong siapa dulu gitu. Orang kan kadang yang dikirim di WA group itu kan kadang hanya kata-kata aja yang kita lihat. Misalnya si pengirimnya siapa gitu ya, misalnya keluarga kita namanya Pak Hadi gitu ya yang kirim, kan kita tahunya Pak Hadi yang bilang gitu, padahal Pak Hadi itu juga dapatnya dari mana juga nggak jelas, dan di situ nggak tahu juga misalnya yang ngomong ini dokter apa bukan, kan kita nggak tahu. Kalau di situ ada yang bilang dokter, kemudian orangnya layak dipercaya lah. Kayak kita mau bikin berita itu kan ada 5W1H gitu kan. Betul. Nah ini sama sebenarnya, hoax apa enggak itu kita harus bisa melihat itunya. Kalau saya udah bingung ini hoax apa bukan gitu, saya biasanya cari info ke sumber-sumber yang saya percaya. Misalnya itu Tempo, Kompas gitu ya. Media itu kan, yang jelas. Yang jelas gitu. Karena media balabel banyak, Bu. Iya karena karena kan media-media yang kita trust ini kan dia kalau melakukan berita bohong dia akan dapat sanksi gitu kan. Sementara kalau yang nggak jelas ini kan dia malah membuat berita-berita itu kan santai aja, nggak ada sanksi karena nggak tahu kita. Makanya kita harus hati-hati gitu. Kita harus memilih. Dan lagi juga sekarang ini juga banyak sebenarnya banyak NGO gitu yang membidik atau membuat strategi agar orang terhindar dari hoax gitu. Misalnya dibahas apa gitu di Facebook lagi rame, itu dibahas ini hoax. Kenapa hoax? Karena ini gitu. Itu jangan, kalau menurut saya jangan begitu kita dapat sesuatu info kita langsung percaya. Gitu. Kita harus cari ininya. Begitu saya cari, biasanya saya searching di Google, kok beritanya hanya dia aja, yang lainnya nggak ada. Ini hoax gitu. Gitu kalau saya. Indikatornya itu ya. Iya. Dan juga yang harus dipercaya adalah media-media yang memang trusted gitu ya, trusted. Bu Astin ya. Nah, ngomongin soal konten yang viral, konten viral yang ini kita bahasnya konten viral yang cenderungnya negatif ya, Bu Astin ya. Ini kan juga nggak cuman orang-orang yang uneducated yang melakukan hal tersebut. Nah, yang TikTok dokter itu aja dokter loh, dokter kan well educated ya Bu ya. Tapi mereka juga melakukan hal yang sama gitu Bu. Nah, menurut Bu Astin bagaimana sih? Apakah memang tingkat edukasi atau pendidikan itu tuh tidak menjamin 100% orang bisa beretika di sosial media Bu? Iya, memang intelijensi itu nggak berbanding lurus dengan kita attitude. Betul. Setuju. Benar. Iya, jadi even dia dokter, mungkin dia insinyur atau siapapun gitu ya, kalau secara edukasi dia memang mungkin sudah di level yang tinggi, mendekati paling tinggi lah gitu. Tapi itu tadi ketika dia karakternya dia nggak diisi gitu ya, maksud saya bagaimana dia berempati, bagaimana dia berada di posisi orang lain. Kalau saya ada di posisi dia, kan namanya empati kan, kalau aku ada di sisi dia gimana ya kalau ada kayak gini gitu. Harusnya sih kalau hitam di atas putih sih kalau dokter harusnya punya ya kayak gitu ya. Karena dia kan harus dengan pasien dia harus punya empati juga gitu. Harusnya punya, nggak tahu juga itu. Ya itu tadi ya, karena pendidikan kita dari dulu waktu kecil juga soal empati, disiplin, bla bla bla. Ya, itu masih kurang ya. Intinya di situ. Kalau diuplek-uplek itu pasti intinya di situ. Karena mau setinggi apapun pendidikannya, tapi kalau itunya nggak ada ya susah juga ya. Itu tadi, dan lebih mementingkan result daripada proses gitu. Oke, Bu Astin, terakhir nih, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bu Astin buat yang lihat ini juga gitu ya. Bagaimana sih kita supaya bisa punya etika bersosial media biar nggak terjerumus gitu sama sosial medianya sendiri. Nah loh. Waduh, kok berat ya. Kayak saya pakar gitu. Ini hitung-hitung latihan debat Bu. Dari pengalaman pribadi aja ya. Jadi kalau kita pengen mengunggah sesuatu di media sosial, entah itu status, entah itu foto, caption dan lain sebagainya, pertama-tama
mungkin kita perlu saringan buat diri kita sendiri. Sebenarnya untuk apa sih? Untuk siapa saya status ini saya posting gitu ya. Kedua, keuntungannya apa? Ada ruginya nggak? Kira-kira kalau ini saya posting, ada yang sakit hati nggak? Ada yang merasa dirugikan nggak? Kemudian keuntungannya apa kalau saya posting ini? Kalau dari 3 pertanyaan ini terjawab oke, bahwa oh ya, caption ini akan memberikan saya akan saya berikan kepada masyarakat follower saya misalnya gitu ya. Kemudian ada yang kira-kira sakit hati nggak ya? Di timbang-timbang lagi nggak ada. Oke. Keuntungannya apa? Keuntungannya mereka bisa makin menambah positif. Oke, kalau gitu udah posting gitu. Kalau saringan 3 itu nggak ada yang nggak oke satu, oke, udah nggak usah ngapain sih gitu. Berarti kalau mau post itu banyak mikir ya. Nah, ada beberapa orang yang is oke lah ya. Kalau nggak mikir ya kayak dokter tadi. Nah, itu tadi. Karena ada beberapa orang juga yang berpikir kalau ya udahlah, kalau mau post emang dipikir dulu. Ada beberapa orang yang begitu. Tapi kan ada yang bilang, ya Allah mau posting aja kok ribet amat sih, aturannya banyak ya. Tapi memang begitu adanya ya Bu Astin ya. Iya. Karena kalau itu sudah sudah semacam kayak sensor diri kita bahwa kita sudah dari kecil kita diajari hal-hal yang baik, itu automatically gitu ya, akan kita sebelum kita melakukan sesuatu itu akan udah secara otomatis kita akan itu emang sudah kita pikirkan lebih dulu gitu. Tapi kalau itu belum terbiasa, belum dibiasakan dari kecil ya mau nggak mau kita ketika akan posting kita harus mikir dulu. Gitu. Kalau kita nggak kecuali memang posting-posting ya keindahan alam gitu itu nggak apa-apa, tapi biasanya ada yang bertentangan kontra gitu, yang kontra itu kita harus mikir dulu saringan. Ada banyak hal yang saya pengen posting gitu, sampai kadang-kadang saya nggak posting apa-apa. Wah, salah juga ya. Mikirin captionnya apa ya? Aduh, nggak usah malah-malah nggak pernah. Aduh, ini jelek. Akhirnya nggak nge-post malah. Lupa gitu. Sering saya kayak gitu. Memang sengaja karena aduh kayaknya nggak bagus nih. Ini akan bikin orang jadi emosi deh ini kalau kayak gini. Terus nanti mereka sakit hati. Terus udah deh nggak jadi gitu. Seringkali saya gitu. Banyak sekali hal-hal yang menurut saya sebenarnya penting, misalnya kayak yang sering saya ini bahwa 3-5 tahun lagi akan ada perang air, memperebutkan air. Kita untuk dapatin segelas air aja harusnya kita harus bunuh-bunuhan lebih dulu. Nggak kepikir kan sebenarnya. Padahal itu udah ada di otak saya udah lama dan saya pengen posting gitu. Tapi ngelihat kondisinya orang mereka belum paham, nanti malah jadi salah paham, ya udahlah nanti aja. Padahal kalau kita lihat berita-berita kekeringan di Pakistan, kekeringan di India, kekeringan di NTT, kekeringan di mana, sebenarnya itu udah bukan hal yang mustahil, itu bakal terjadi. Kita nanti ada masanya kan jumlah populasi penduduk kita itu udah 8 miliaran kan sekarang ini gitu. Nah, bumi kita ini hanya bisa untuk 10 miliar loh gitu. Kalau nanti 5 tahun lagi kita 11 miliar misalnya, ya pasti akan terjadi perang-perangan. Perang beneran gitu. Tapi kan kita kalau ngomongin kayak gitu akan kalau saya misalnya kurangin dong penduduk gitu ya, populasi ini dihambat deh, jangan kayak gitu. Pasti saya akan kamu tuh apa sih? Banyak anak banyak rezeki loh di kita itu. Nah, suka gitu kan. Akhirnya saya nggak jadi posting. Saya mikirnya sampai aduh gitu, nggak jadi ya. Itu terima kasih Bu Astin ya, sudah datang di Ruang Radio, sudah berbagi, terima kasih. Dan jangan lupa komen, subscribe, dan juga like Gajah Mada Group Channel ya. Sampai ketemu di Ruang Radio selanjutnya. Selalu ada ruang untuk radio.